Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 23 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul, Apakah Allah kejam? Apakah Allah kejam? Firman Tuhan terambil dalam Wahyu 16 ayat 1-2. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara nyaring dari dalam bait suci berkata kepada 7 malaikat itu, Pergilah dan tumpahkanlah ke7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat, yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar sisi bagian yang bagi sebagian orang menilai bahwa Allah itu punya sifat yang kejam. Namun kami ingin belajar apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan sewaktu Tuhan menyatakan hukuman kepada manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Sewaktu kita membaca 2 ayat ini hanya berdiri sendiri, Wahyu 16 ayat 1 dan 2, maka mungkin kita pun akan menyimpulkan dan meyakini seakan-akan bahwa Allah itu kejam. Kita baca kembali. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke7 malaikat itu, Pergilah dan tumpahkanlah ke7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Lalu timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Sahabat seperjalanan, Allah memerintahkan ke7 malaikat, ini hanya 1 malaikat saja, malaikat yang pertama, menumpahkan murka Allah, yaitu penyakit bisul yang dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Orang-orang yang menyembah patung menimbulkan bisul yang jahat dan berbahaya. Sewaktu kita melihat ayat ini hanya berdiri sendiri, mungkin sahabat seperjalanan akan berpikir betapa kejamnya Allah. Mari kita belajar dari ilustrasi yang lebih sederhana. Kita melihat di dalam dunia IT, interaksi elektronik, transaksi elektronik. Sewaktu kita melihat hanya penggalan saja dan tidak melihat utuh, maka kita akan menganggap sesuatu itu menjadi keliru secara penilaian. Kita melihat mungkin kalau kita bicara skenario film, ada seorang ayah yang melempar anaknya memakai batu kecil dan itu tentu menimbulkan luka. Sewaktu hanya penggalan itu saja kita akan menganggap ini ayah yang jahat. Tapi sewaktu kita melihat secara menyeluruh film tersebut, ternyata anak itu dilempar batu kecil karena dia akan terancam tertimpa benda yang berat yang jatuh dari atas rumah menuju dirinya supaya dia segera berlari. Sahabat perjalanan, tindakan-tindakan Allah pun kurang lebih seperti demikian. Tatkala orang tua memukul anak, Amsal mengatakan, orang tua berhak memakai tongkat, menghajar. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyelamatkan. Jadi Allah itu mengizinkan penyakit, mengizinkan problem, mengizinkan masalah dalam rangka menyelamatkan. Di dalam programnya Allah, di dalam rencananya Allah, tidak pernah ada rancangan kecelakaan yang dibuat untuk manusia. Tidak pernah ada rancangan keburukan yang dibuat untuk manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit. Tuhan tidak membuat umur kita menjadi pendek dari mulai penciptaan manusia itu, bahkan setelah jatuh dalam dosa saja. Umur manusia masih mendekati hampir 1000 tahun. Apalagi kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Ada tafsiran, banyak tafsiran mengatakan kalau manusia itu tidak jatuh dalam dosa, maka manusia akan hidup di dalam kesehatan dan berumur panjang dan tidak mengalami kematian. Itu versi tafsiran dan Alkitab tidak menyebutkan hal tersebut. Silakan orang bisa menafsir dengan pemahamannya masing-masing. Namun satu hal yang pasti, Allah itu merancang
rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau ada bagian yang Tuhan izinkan, pada prinsipnya kembali agar kita tidak mengalami kecelakaan, agar kita tidak mengalami kesesatan, agar rancangan yang indah berhasil itu, rancangan yang indah, mulia, dan agung itu terjadi kepada setiap kehidupan sahabat seperjalanan. Sehingga suatu kita melihat di dalam kitab Wahyu banyak sekali catatan tentang murka-murka Allah. Pada prinsipnya ini untuk mengingatkan kita, sahabat seperjalanan, seandainya Alkitab tidak ada kitab Wahyu yang penuh dengan kabar-kabar baik dan indah, namun di dalamnya juga ada murka-murka Allah yang ditampilkan pada bagian tersebut, seyogianya karena sifat dasar manusia suka lupa diri dan sangat mudah meninggalkan jalan Tuhan. Diberikan peringatan baik-baik, dinasehati baik-baik, kita tetap salah jalan. Maka Tuhan punya cara sendiri untuk mengingatkan kita dengan satu tujuan akhir, kita tidak mengalami kecelakaan. Kita memiliki dan menikmati rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan-rancangan yang buruk. Mari sahabat seperjalanan kita merefleksi diri kita masing-masing. Kalau saat ini sahabat seperjalanan menghadapi berbagai macam kendala, problem, masalah kehidupan yang seakan-akan tidak menjauh dari kehidupan sahabat seperjalanan, bahkan semakin mendekat atau bahkan intensitas dan kapasitas masalahnya itu berlipat ganda. Mungkin kita akan juga mengatakan sebagaimana tema saat teduh kita, Allah, apakah Allah kejam kepada kehidupan saya? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk merenung sejenak apa yang terjadi. Ada hamba-hamba Allah, nabi-nabi, rasul-rasul mengalami kesulitan problem itu bukan karena untuk mengingatkan kita berbuat dosa, namun itu adalah bagian dari mana kita berjalan bersama dengan Kristus melewati Via Dolorosa. Yesus mengalami berbagai macam masalah dalam hidupnya sampai kematian di atas kayu salib, bukan karena dosanya, tapi dalam rangka mewujudkan rancangan damai sejahtera, rancangan keselamatan itu kepada orang lain. Ada banyak orang-orang melewati berbagai macam penganiayaan karena kita mengikut Tuhan. Maka itu kita sedang berbagian melewati problem masalah itu, agar rancangan damai sejahtera Allah itu terwujud, keselamatan Allah itu tersampaikan kepada orang-orang banyak. Sehingga ada dua hal, bahwa masalah problem itu untuk mengingatkan kita bahwa masalah dan problem itu kita sedang berbagian di dalam pekerjaan Allah untuk menyatakan kerajaan Allah, rancangan damai sejahtera, keselamatan, semua keindahan kepada dunia ini. Dengan melihat dari dua poin ini, mari sahabat seperjalanan, kita lebih bijaksana memahami setiap bagian ayat kebenaran firman Allah, dan kita bisa melihat segala sesuatu dari mata Tuhan dan bukan dari mata kita, dari pikiran Tuhan dan bukan dari pikiran kita, dari perasaan Tuhan dan bukan dari perasaan kita. Sehingga kita bisa melihat Allah tidak pernah berbuat kejam dalam kehidupan kita. Allah adalah Allah yang mengasihi, mencintai dengan kasih yang sempurna, kasih agape yang maha mulia dan agung untuk setiap sahabat seperjalanan. Mari sahabat seperjalanan terus semakin dekat dengan Tuhan, semakin hidup benar bersama dengan Tuhan, jalani kehidupan ini karena satu hari kelak nanti kita akan bertemu dengan Sang Pencipta kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat Allah yang mengasihi kami dan bukan Allah yang kejam. Allah yang terkadang memeluk, namun terkadang Tuhan mengizinkan sebuah problem dan hukuman Tuhan terjadi agar kita tidak salah jalan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.